Hai guys, kalian tahu nggak sih apa itu saham? Jadi saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Pemilik saham yang disebut pemegang saham memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan dan berhak atas pembagian dividen. Investasi saham kini telah menjadi pilihan yang populer di kalangan pelaku pasar, baik itu individu maupun lembaga keuangan. Proses membeli saham suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau dividen yang dibagikan oleh perusahaan tersebut. Perlu dicatat bahwa nilai saham dapat berubah sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar saham. Setelah mengetahui apa itu saham, selanjutnya adalah mengenal beberapa fungsi saham. Jadi, fungsi saham itu ada 5. Yang pertama sebagai indikator kerja, dan kedua opsi investasi, ketiga sumber pembiayaan, keempat sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Saham adalah lembaran bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Sebagai ilustrasi, Gedung Gudang Garam, salah satu perusahaan TBK atau perusahaan terbuka. Nah, 100% dari gedung dipecahkan menjadi 100 lembar kertas yang seakan-akan mewakili kepemilikan kita atas perusahaan tersebut. Nah, kalau kamu memiliki 1 lembar tersebut, artinya kamu memiliki 1% dari perusahaan Gudang Garam TBK tadi. Meskipun kenyataannya perusahaan tersebut dapat dipecah menjadi miliaran lembar saham, Gudang Garam sendiri dipecahkan menjadi 1,9 miliar lembar saham. Bentuknya kan lembaran nih, dulu memang ada lembaran fisik asli, tetapi semenjak digital, lembarannya itu berbentuk elektronik. Ketika kepemilikan kamu mempunyai perusahaan tersebut adalah lembaran tadi. Satuan yang dipakai saham adalah lot. 1 lot sama dengan 100 lembar. Minimal beli adalah 1 lot alias 100 lembar. Sebagai contoh, ketik di Google saham BRI dengan kode BBRI. Nah, dapat kita lihat terlihat harga sahamnya 4.720. Nah, 4.720 ini adalah harga 1 lembar saham. 1 lot sama dengan 100 lembar. Jadi kita kalikan 4.720 dikali 100 lembar, 472.000 untuk 1 lot. Untung rugi investasi saham. Sebagai contoh saham BBCA, kita membeli dengan harga 5.000 per lembar, dan untuk harga sekarang 8.000 per lembar. Dividen dari BBCA adalah 432 plus 25 per lembar. Beli 1 lot sama dengan 100 lembar dikali 5.000 yaitu 500.000. Dengan jual harga sekarang dikalikan 8.000 yaitu dapat kita lihat adalah 800.000. Nah, ini kan plus 300 nih. Itu dinamakan capital gain dalam saham. Dan selanjutnya ada juga dividen atau bagi keuntungan. BCA membagi dividen 2 kali dalam setahun. Tahun 2021 dividen yang dibagikan BCA adalah Rp457 per lembar. Dividen Rp457 per lembar dibagi dengan harga beli 5.000 per lembar, kita mendapatkan untung dividen 9%. Itu disebut dividen yield per tahun. Nah, kalau kita beli 5.000 jual 2.000, itu dapat kita sebut sebagai capital loss. Jadi saat kita sedang berjalan-jalan, pasti kita pernah lihat kan ada tulisan perusahaan A TBK, perusahaan B TBK. Nah, TBK itu kepanjangannya adalah terbuka. Artinya terbuka perusahaan ini untuk dimiliki oleh publik alias orang-orang kayak kita. Perusahaan apa aja yang TBK? Ada banyak. Ada Bank BCA, Mandiri, BNI, ada Telkom juga, Sampurna, Gudang Garam, Unilever, Jasa Marga, Astra Indonesia, kan sampai Ancol juga ada. Sekarang bahkan ada 600 lebih yang statusnya TBK. Dan tanpa sadar ternyata produk tersebut sudah mewarnai hari-hari kita dari lahir sampai sekarang. Ini nih, aku kasih contoh mengenai perusahaan rokok. Nah, siapa yang nggak kenal rokok Sampurna? Jadi, Sampurna ini adalah salah satu perusahaan terbuka dari 600 lebih perusahaan yang saat ini ada di pasar. Sampurna ini nama panjangnya adalah Hanjaya Mandala Sampurna. Semua perusahaan yang terdaftar di pasar itu harus disederhanakan jadi 4 huruf. Pada kasus Sampurna, mereka menyingkatnya jadi HMSP. Nah,
Contoh yang lain itu seperti Bank BRI itu jadi BBRI, Telkom jadi TLKM, Astra Indonesia menjadi ASII. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa perusahaan yang tadinya nggak bisa dibeli jadi bisa kita beli? Karena si perusahaan tersebut itu butuh dana dari masyarakat, mau itu jadi modal tambahan untuk bayar hutang ataupun kebutuhan yang lainnya. Jadi di sini aku memberi contoh melalui perusahaan HMSP. Nah, katakanlah dia itu ada perusahaan yang belum terbuka nih. 100% sahamnya masih dipegang oleh dia sendiri. Terus dia mau buka pabrik rokok lagi di suatu daerah yang mana itu butuh uang, tapi modalnya nggak ada nih. Maka dari itu dia ngelepaslah 7,5% sahamnya yang dia punya untuk bisa dibeli publik supaya dia jadi dapat tambahan dana. Tapi konsekuensinya adalah dana tersebut harus ditukar dengan kepemilikan saham dari HMSP itu sendiri. Jadi di sini kasusnya adalah HMSP menjual bagian dari dirinya sendiri untuk kegiatan ekspansi atau menambah pabrik, yang dalam hal ini adalah membuat pabrik rokok baru. Terus apa alasannya orang mau beli saham HMSP ini? Jadi pembeli saham HMSP ini kan sudah menjadi pemilik sekian persen dari perusahaan tersebut. Ketika perusahaan ini menghasilkan keuntungan bersih sekian rupiah, para pemilik saham ini pun juga jadi kebagian sekian persen dari usaha tersebut. Nah, karena kita sama-sama pemilik nih statusnya, jadi itu mendapat keuntungan sekian persen dari perusahaan tersebut. Jadi saya mau nanya nih ke teman-teman, mau beli satu rokok atau beli satu lembar dari saham perusahaan rokoknya? Harganya sama aja kok. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa-apa, sekarang jadi kebayang nih beberapa tentang apa itu saham dan juga tahu beberapa istilah seperti lot dan dividen. Serta teman-teman juga sedikit tahu mengenai perusahaan TBK. Nah, teman-teman juga jadi tahu sekarang faktanya sebatang rokok sama dengan selembar saham pabrik rokoknya. Maksudnya dalam konteks harga. Kalau lu merasa video ini bermanfaat, lu boleh banget share ke teman-teman lu yang lain, serta jangan lupa subscribe juga biar nggak ketinggalan info tentang saham lainnya. Makasih udah nyimak dan jangan malu untuk belajar saham dari nol. Terima kasih, bye-bye.